Baiklah, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bu Sulistiani. Kepada beliau kami persilahkan, dan kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, memasuki acara yang selanjutnya, yakni pembacaan doa, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh beliau Bapak Suhada SHI. Kepadanya Pak Binur Padi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Semini Hilir, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Kepala SMA Negeri 2 Semini Hilir bidang kurikulum. Kepada beliau Bu Rita SI, disilahkan. Saya berdiri ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, di sore hari ini kita semua bisa hadir di ruangan ini dalam rangka yakni pelaksanaan workshop, yaitu peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan workshop penelitian tindakan kelas Kecamatan Singgingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singgingi. Sholawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Asrul Fikri SPD MPD beserta rombongan, dan yang sama-sama saya hormati, kita hormati
semua wakil kepala sekolah SMA Negeri 2 yang alhamdulillah hari ini hadir di sini, dan yang saya hormati semua rekan baik pendik maupun tenaga kependidikan yang alhamdulillah hadir dalam ruangan ini. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi pagi saya mendapatkan WA dari Bapak Kepala Sekolah, ternyata beliau tidak bisa hadir dalam acara kita ini. Jadi beliau tadi berpesan sebelumnya, titip salam Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau tidak bisa hadir di ruangan ini karena kebetulan beliau melaksanakan atau mengikuti rakor di Provinsi Riau. Jadi kemudian sebelumnya saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada tim yang sudah bekerja keras menyiapkan acara ini, baik kepada panitia ataupun tim web ataupun tim OSIS yang sudah bekerja sama demi kelancaran acara kita ini. Semoga nantinya dengan acara kita ini ada banyak hal ilmu yang kita dapatkan, sehingga nantinya bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Apalagi sekarang ini sesuailah kiranya dengan tujuan kita apa sekarang, kita akan melaksanakan atau sudah melaksanakan kurikulum merdeka, di mana kompetensi guru harus kita tingkatkan. Jadi sekiranya semoga nanti dari awal hingga akhir acara ini dapat kita ikuti dengan sebaik mungkin, sehingga nanti kita mendapatkan ilmu yang akan bisa kita terapkan kepada peserta didik kita. Jadi saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada tim pembicara yang dari, kebetulan ini dari prodi sejarah ya Pak ya, sejarah UNRI, dan saya berharap seperti tadi yang saya sampaikan ya Pak, mudah-mudahan kegiatan kita ini tidak hanya berhenti di sini saja. Mana tahu nanti Pak bisa berkelanjutan, mungkin nanti setiap tahun bisa kita laksanakan acara workshop atau IHT seperti ini. Semoga ya Pak ya bisa kita laksanakan. Oke, demikian kata sambutan dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika ada sambutan yang kurang berkenan. Dan sebelum saya akhiri, Bapak ada sedikit pantun satu bait untuk Bapak. Jika terdengar nama Kuantan Singingi, terbersitlah diingatan Pacu Jalur. Pacu Jalur. Hari ini kita bertatap muka dengan Pak Asrul Fikri, tiada lain dan tiada bukan untuk mendapatkan ilmu dan belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu acara yang sudah kita nantikan. Itu acara inti, yaitu workshop dengan tema peningkatan kompetensi guru SMA melalui kegiatan workshop penelitian tindakan kelas Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Asrul Fikri SPD MPD, dan kemudian juga Bapak Muhammad Yogi Riantama SEMM. Kepada beliau waktu dan tempat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Singingi Hilir beserta wakil. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu guru di SMA Negeri 2 Singingi Hilir. Baik, kami sebelumnya pertama mengucapkan permohonan maaf karena dari informasi mungkin banyak narasumber yang akan datang, terutama Prof. Joni. Tapi ini karena memang tadi malam itu informasi beliau bisa, dan baru tadi pagi pun beliau kurang enak badan, makanya kami mohon maaf ini karena terlambat juga sampai ke sini. Kita tadi berangkat jam berapa lagi? Jam 11 karena menunggu informasi dari beliau juga. Itu yang pertama, mohon maaf. Yang kedua, kami kasih juga ini karena disambut dengan sangat-sangat luar biasa ya. Karena mudah-mudahan ini kami terus, harapan dari Ibu Rita tadi bisa terus untuk kerjasamanya.
Baik, langsung saja Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi. Ini sebenarnya materi ini kami bukan untuk Bapak Ibu semua, kita sharing saja. Saya yakin Bapak Ibu guru semua lebih paham tentang PTK ini. Nah, jadi mungkin kita sharing diskusi saja. Berapa menit ini, Pak Haji? Karena ini ada 50 slide ada. Ya, nggak apa-apa. Oke, yang pertama ini berkaitan dengan bentuk karya tulis atau karya ilmiah itu seperti apa. Karena yang pertama itu adalah laporan hasil kegiatan ilmiah, kemudian ada artinya adalah karya ilmiah hasil penelitian, baik itu pengajian, survei, atau evaluasi di bidang pendidikan. Kemudian tulisan ilmiah dalam bentuk makalah yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pendidikan, atau tulisan ilmiah populer. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu ada aktif menulis di media massa, koran, tidak harus cetak, bisa online, itu bisa dikatakan tulisan ilmiah populer. Prasaran, nah ini berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah. Kalau misalnya Bapak Ibu ikut seminar internasional ataupun nasional, itu bisa dikatakan kategori prasaran tadi. Kemudian yang ketiga, karya tulis yang di bidang pendidikan bisa dalam bentuk buku. Nah, ini mungkin keseharian Bapak Ibu semua juga membuat modul. Nah, modul ini lanjut saja. Nah, yang pertama ya siklusnya rencana. Bagaimana perencanaan kita untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Yang kedua, tindakan kita. Apa tindakan kita terkait dengan permasalahan tadi? Yang ketiga, pengamatan dan analisis hasil dari yang kita tindakan tadi. Apakah dengan ada perubahan dari pembelajaran tadi, baik itu mungkin dari media, dari materi, dari bahan ajar, dari metode, dari model, ya. Apakah ada perubahan? Ya, itu akan sampai pada analisis hasil. Baru kemudian refleksi atau evaluasinya bagaimana? Nah, itu langkah siklusnya. Nah, ini ya bisa dilihat Bapak Ibu yang dikatakan tadi minimal 2 siklus model penelitian tindakan kelas itu. Nah, jadi di awal dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, kemudian kembali lagi ke perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, kemudian refleksi. Nah, setelah siklus kedua ini apa menjadi langkah selanjutnya? Tentunya harapannya dari tindakan itu ada perubahan dari perbaikan pembelajaran tadi. Kesalahan umum penelitian tingkat kelas, ya, ini menurut Suharjono. Nah, beberapa guru merasa sudah melakukan peningkatan, padahal sebetulnya baru merupakan hal yang biasa yang seharusnya telah dilakukan oleh guru. Nah, jadi ya mungkin ya Bapak Ibu guru mungkin merasa ini sudah melakukan perbaikan, tindakan perbaikan. Tetapi itu ternyata itu hanya kewajiban, memang kita harus melakukan itu gitu. Nah, jadi ternyata untuk menentukan suatu tindakan berarti memang ada masalah yang memang harus diselesaikan. Nah, tetapi selama ini guru belum melakukannya. Nah, contoh menggunakan lembar kerja, ya. Nah, ini kan maksudnya kita sebelumnya tidak menggunakan lembar kerja, tapi setelah kita anggap itu kita gunakan lembar kerja, artinya kita sudah melakukan tindakan. PTK belum, karena lembar kerja itu merupakan bagian dari pekerjaan guru atau memang bagian dari pembelajaran. Nah, kecuali misalnya setelah kita gunakan lembar kerja siswa, ternyata tidak ada peningkatan. Nah, itu berarti di situ tindakannya. Apakah lembar kerjanya itu perlu disempurnakan lagi, dikembangkan lagi? Nah, itu yang dimaksud dari penelitian tindakan kelas. Jadi hal-hal yang memang seharusnya guru laksanakan dalam pembelajaran, setelah dilaksanakan tetapi belum ada perubahan di kelas atau munculnya permasalahan, nah itulah baru kita laksanakan penelitian tindakan kelas.
Oke, saya lanjut ke bentuk contoh PTK. Ini mohon maaf mungkin memang sasarannya tidak hanya guru sejarah sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini semua umum ya. Ini contoh saja. Misalnya ini judul PTK-nya peningkatan keterampilan menulis narasi melalui metode kerja kelompok pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini salah satu contoh PTK. Ya. Jadi apa yang menjadi tujuan atau rumusan permasalahannya? Yang pertama, sejauh manakah peningkatan mutu proses pembelajaran? Terima kasih atas waktunya. Terkait dengan PTK demikian dengan kelas. Hasil PTK itu tidak salah dengar tadi bahwa beda kelas, beda masalah. Dan hasil PTK itu berarti penanganan berbeda. Lantas mungkinkah kita menggunakan hasil PTK orang lain, kita gunakan di kelas kita dengan kemiripan masalah yang sama, dengan kemiripan yang bukan dan sama persis. Kalau sama persis kayaknya nggak mungkin, karena kita sudah batasi tadi bahwa setiap kelas beda masalah. Mungkin dengan hasil PTK orang lain kita gunakan di kelas kita. Yang pertama. Yang kedua, bahwa hasil PTK itu minimal 2 siklus. 2 siklus. Baru kita bisa mendapatkan hasil itu kira-kira. Jika di siklus yang ketiga kita belum ketemu masalah, apakah bisa dilanjutkan siklus keempat? Apa lanjut ke siklus kelima? Ya. Dan apa penyebab siklus itu tidak ketemu hasilnya? Mungkin di minimal kan 2 siklus. Iya. Tapi di siklus kita belum ketemu juga. Keempat kan belum. Apa yang menjadi penyebab itu? Oke. Baik, ini bapaknya apa? Pak Suhada tadi. Ya. Terima kasih Pak Suhada. Baik, yang pertanyaan pertama tadi, apakah kita dapat mengadopsi penelitian di kelas yang lain? Sangat-sangat bisa, Pak. Karena penelitian itu sifatnya tidak kaku atau hanya untuk satu wilayah gitu. Nah, dia dapat kita adopsi. Adopsi ini artinya kita kan tadi kita sudah tahu masalahnya, kita akan mencari ide apa kira-kira solusinya. Nah, ini kan kita nggak mungkin dapat wahyu, Pak. Tentunya melalui dari hasil bacaan mungkin atau dari masukan dari teman sejawat. Nah, jadi dari dapat ide tadi, misalnya Pak Suhada dapat informasi dari teman sejawatnya, mungkin bisa digunakan model ini, Pak, atau bisa menggunakan media ini. Nah, coba Bapak baca ini seperti itu. Nah, artinya kita melihat penelitian yang sudah ada. Nah, masalah itu tadi kan memang tidak mungkin masalahnya sama persis, itu pasti. Tetapi mungkin ada beberapa ini yang sering saya temukan lah, misalnya di pelajaran sejarah. Wah, ini ternyata pelajaran sejarahnya siswanya sering tidur di kelas gitu. Atau hasil belajarnya tidak mencapai KKM. Nah, itu kan masalah seperti itu. Nah, jadi setelah kita lihat dari penelitian yang sudah ada, ternyata ini bisa memperbaiki mungkin model ini. Coba kita terapkan di kelas kita. Nah, itu jawaban dari kami, Pak, yang pertama. Yang kedua tadi tentang siklus. Nah, makanya tadi saya sampaikan tadi di sebelumnya, Pak, ada bagannya. Setiap kita selesai siklus 1 ada refleksi. Refleksi itu adalah kita mengurai lagi dari awal sampai akhir yang telah kita laksanakan itu apakah sudah sesuai
dari perencanaan, tindakan sampai yang evaluasinya. Itu refleksinya sebagaimana. Kemudian kita laksanakan lagi siklus kedua gitu. Nah tadi pertanyaannya apakah kalau belum ketemu apa namanya solusi, ya istilah seperti itu, setelah kita menggunakan model ini ternyata belajar siswa itu sama saja atau malah makin turun, ya sudah berarti modelnya tidak cocok, kita hentikan langsung, kita cari lagi model yang dikira untuk penggantinya itu. Dah tahu itu tidak bisa diterapkan, jadi yang kita paksakan. Nah ini memang makanya penelitian tindakan kelas ini yang rawannya adalah memang siswa itu menjadi apa ya, mohon maaf ini kelinci percobaan jadinya gitu ya, bahwa ini pembelajaran ini harusnya tepatnya seperti ini. Nah makanya memang tadi yang saya sampaikan dari awal, jarang guru yang melaksanakan PTK karena memang mohon maaf mungkin Bapak Ibu guru pun sudah sibuk dengan hal yang lain gitu. Apalagi tadi siklusnya ada siklus, ada tahap-tahapan, ini kapan mau kita mengerjakan. Belum lagi kalau mengajarnya sampai 5 kelas gitu. Masalahnya nggak hanya di satu kelas, masalahnya mungkin di semua kelas itu kan. Nah tapi itu harapan kita bersama, bagaimana itu untuk perbaikan pembelajaran di kelas gitu. Nah, bahkan ya permasalahan di kelas tidak hanya di tingkat sekolah saja, di perguruan tinggi juga ada masalahnya. Nah ini bagaimana kok mahasiswanya kurang motivasi nih, padahal mahasiswanya sejarah gitu ya, belajar sejarah lagi. Nah jadi ada tindakan kita untuk perbaikan pembelajaran tersebut. Mungkin seperti itu Pak. Yang saya ingin tanyakan itu tentang penulisan judulnya Pak. Penulisan judul itu yang tepatnya peningkatan atau upaya peningkatan atau meningkatkan. Mungkin itu Pak misalnya. Oh ya. Pak siapa Pak? Febri ya. Kalau untuk masalah judul ini memang hak prerogatif guru yang melaksanakan PTK. Nah, jadi kalau masih mahasiswa mungkin masih konsultasi dengan dosennya atau dengan pembimbingnya gitu ya. Tapi kalau memang PTK ini kan yang tahu apa namanya pokok permasalahan dan solusinya itu ya dari guru itu bersangkutan. Nah, jadi untuk penggunaan kata atau kalimat dalam judul itu disesuaikan dengan kebutuhan dari guru yang bersangkutan. Nah, mau judulnya pendek, panjang, ya itu terserah. Yang penting sesuai dengan apa yang mau kita tuju dalam penelitian itu. Kan bahasa peningkatan, meningkatkan, upaya peningkatan, upaya meningkatkan. Nah, itu kosakata kita dalam judul gitu. Nah, apalagi kalau misalnya lebih tepatnya mungkin meningkatkan, karena kan kita melaksanakan ada upaya kita kan. Nah, jadi ada upaya kita untuk melaksanakan perbaikan tadi. Jadi, oke, silakan Oji. Nah, jadi kebetulan Pak di sejarah ini saya kan ngambil penelitian itu sejarah. Jadi memang untuk yang sejarah pendidikan, metode pendidikan, dan pendidikan itu saya agak kurang paham karena memang saya tidak melaksanakan pendidikan kecuali ketika PLT. Nah, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan Pak. Pertama terkait dengan siklus. Kan tadi Bapak jelaskan menyambung dengan Pak Bada tadi bahwa apabila siklusnya itu tidak berhasil, contoh penerapan model yang tadi IPT gitu kan, ini kan nggak berhasil. Nah, maka diubah gitu kan, otomatis toh mengubah judul. Nah, apakah ketika judul berubah itu siklusnya dimulai lagi dari awal siklus 1 atau melanjutkan yang tadi bahwa ini adalah bentuk daripada perubahan atau bentuk daripada identifikasi masalah bahwa ternyata IPT tadi kurang tepat untuk permasalahan A sehingga digunakanlah yang mungkin PBL problem based learning gitu kan untuk yang masalah A itu. Nah itu pertama Pak, artinya apakah ketika dalam perjalanan siklus itu kita berubah karena ternyata ternyata ini metode ini kurang pas atau model ini kurang pas, judul pun ikut berubah. Nah yang kedua Pak, tadi saya melihat bahwa salah satu bentuk ataupun contoh kesalahan daripada PTK itu sendiri adalah bahwa guru melakukan PTK yang di situ isinya mengevaluasi aspek afektif. Nah, sedangkan dalam perjalanan
ternyata disiplin itu masuk ke dalam ranah afektif. Nah, artinya yang letak kesalahan mengevaluasi aspek afektif ini di bagian mananya Pak? Apakah penyebabnya atau di situnya saja? Nah, kemudian bagaimana siklus ini dapat berhenti Pak? Apakah contoh ketika di siklus kedua kita sudah berhasil, ternyata siswa terjadi peningkatan nilai, itu sudah cukup atau perlu ditambah satu siklus lagi untuk meyakinkan atau untuk memperkecil tingkat human error ataupun tingkat kesalahan, mungkin ini faktor keberuntungan dan lain sebagainya. Tapi Pak, apabila nanti memang kita nambah dan ternyata kok menurun, nah itu tindakan kita bagaimana lagi Pak? Nah, karena kan kita nggak tahu. Nah, kemudian yang keempat, ini juga kebetulan banyak ya. Karena jujur kebetulan, jadi sekalian belajar lagi sama dosen. Nah, yang keempat, kebetulan saya sama adik-adik saya yang sekarang mengambil mata kuliah metode pendidikan masih sering komunikasi. Dan mereka itu sering bertanya, yang jujur saya juga nggak tahu jawabannya karena saya nggak melakukan PTK ini kecuali ketika PLP. Nah, pertanyaannya, Bang, apakah ketika PTK ini harus berhasil? Kalaupun tidak, itu bagaimana? Nah, sedangkan kalau tidak, ini otomatis hasil penelitian ditolak dosen, suruh penelitian ulang. Nah, tapi secara teori bahwa penelitian itu tidak harus selalu meningkat. Boleh terkadang menurun mungkin yang penting peneliti mampu menemukan faktor X. Nah, ini yang sering ditanyakan Pak. Kayak gitu. Nah, itulah itu aja dulu. Terima kasih Pak. Kalau tanya Pak ya. Ya. Oke, jadi untuk yang pertama tadi apa sih? Terkait siklus Pak, kan kalau kata Bapak tadi terkait pertanyaan Pak Suada, ya kalau memang di siklus 2 dan 3 ternyata model ini gagal untuk meningkatkan hasil, ya ganti. Nah, otomatis kalau itu kan ganti dulu coba, itu bagaimana? Nah, itu. Ya, jadi kan walaupun gagal Bapak Ibu, tetap laporan ditulis. Kan laporan PTK. Nah, ternyata model ini tidak berhasil dilaksanakan pada pembelajaran apa seperti itu. Itu laporannya. Jadi bukan kita harus menghapuskan PTK-nya, tidak. Tetap PTK-nya, tetap sama pertanyaan Oji tadi berkaitan dengan mahasiswa, apakah harusnya hasilnya baik? Kan PTK itu upaya kita untuk mencari solusi. Dan solusi itu belum tentu jawaban dari permasalahan kita gitu. Nah, cuma saya selama ini tidak pernah menemukan PTK yang hasilnya gagal. Nah itu realitanya Bapak Ibu ya. Padahal tuntutan PTK itu tidak harus sempurna atau berhasil. Nah, selalu kita tanya. Memang makanya kalau ada mahasiswa yang mengambil PTK, wah itu sangat rawan sekali. Rawannya bukan dia gagal di PTK-nya, tapi pas diujikan. Diujikan, dia harus betul-betul apakah memang PTK dilaksanakan. Karena kan akan dikorek-korek terus ini, atau ditanya-tanya terus ini. Apa betul model ini dapat berhasil memperbaiki hasil belajar gitu kan? Nah, jadi yang ditekankan di sini bukan pada keberhasilan memperbaiki itu ya, tapi kita berusaha mencari alternatif dari permasalahan yang dihadapi di kelas. Nah, selain itu kira-kira yang menjadi hambatan kita dalam melaksanakan PTK adalah waktu. Nah, karena kan mau tak mau kan guru harus tetap jalan dengan kalender akademiknya nih. Nah, sesuai kalau masa materinya harus diulang lagi dari awal. Nah, padahal saya pernah menguji juga di Universitas Jambi itu, dia masalahnya pada materi pembelajaran ini. Tapi siklusnya itu berbeda-beda. Siklus 1 materinya A misalnya, siklus 2 materinya B. Nah, apakah itu sama hasilnya? Nah, itu kan. Nah, harusnya kan tindakan itu tetap di materi yang sama, karena bobot materinya beda-beda. Itu salah satu menjadi permasalahan kita kan dalam PTK. Gak mungkin mengulang materi sampai 2-3 kali kan. Nah, itu menjadi hambatan kita Bapak Ibu. Makanya harapan mungkin kalau mau menerapkan PTK,
hari materinya yang kira-kira ada 2-3 kali pertemuan. Memang panjang materinya. Supaya ini kan Bapak Ibu, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Oji. Kita berikan dulu Bapak Ibu sekalian. Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi ada beberapa hal yang sudah beliau sampaikan dan mudah-mudahan seperti yang beliau katakan, apabila nanti Bapak Ibu mungkin ada melakukan PTK dan ingin mempublikasi, mungkin bisa melalui saya untuk nanti saya hubungkan kepada beliau. Ya, mudah-mudahan juga ya selain PTK kita nanti sekedar laporan, tentunya juga nanti ada peningkatan, karena biasanya kalau kita submit jurnal itu ada revisi ya Pak ya, ada revisi dan lain sebagainya, yang mungkin itu adalah bagian daripada hal yang tidak kita perhatikan. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan dari apa yang beliau sampaikan, bahwa pada dasarnya penelitian tindakan kelas ini bukan dilihat daripada hasilnya, bukan pula dilihat daripada seberapa peningkatan yang yang terjadi ataupun yang bisa dicapai. Tetapi PTK ini atau penelitian tindakan kelas adalah yang dilihat upaya dalam mencari solusi bagi kita para guru terhadap permasalahan yang terdapat di kelas ataupun yang terdapat dalam proses belajar mengajar. Yang tentunya ini kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Indonesia ini. Baik, sebelum saya masuk kita ke acara terakhir yang penutup, ada beberapa pantun Pak. Izinkan saya berpantun untuk 2 bait. Yang pertama, 17 Agustus Hari Merdeka. Pergi mendaki, cakepnya kurang semangat ini. Oke, cakepnya bareng-bareng Bu. Kita tunjukin SMP 2 ini agak kompak, nggak agak memang kompak ya kan. 17 Agustus Hari Merdeka. Pergi mendaki ke Bukit Suligi. Hari ini kita belajar PTK. Materinya mudah dan penuh energi. Satu lagi Pak, belilah snack renyah teksturnya. Sungguh ternama snack Momogi. Sekolah kami Pak beginilah adanya. Semoga berkenan kembali lagi. Mari kita masuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Setelah ini kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu Pak dengan ibu-ibunya. Ya, mudah-mudahan ada keberlanjutan dari program ini, yang mudah-mudahan juga agak kapok dan mudah-mudahan juga besok mampu memberikan atau men-sharing kembali ilmunya di SMA Negeri 2 Singi Hilir ini. Baik Bapak Ibu, tentunya dari saya sebagai selaku moderator banyak kesalahan, banyak kekurangan, kehilapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terutama juga kepada pemateri kami yang sangat luar biasa dan juga sekaligus dosen saya, yaitu beliau Bapak Asrul Fikri SPD MPD dan juga Bapak Muhammad Yogyakarta SEMM. Mudah-mudahan ini adalah awal pertama dan mudah-mudahan menjadi jalan atau jembatan pembuka untuk ilmu-ilmu yang akan beliau share di kemudian hari. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.